Siap gerak, hormat gerak, tegak gerak, berdoa mulai. Ajeng Lestari, Dirbo Akif, Arya Jaki, Dina Aprilia, Raja Ramadan, Farhan Filhapsi, Ibnu Rafli, Winaya, Joki, Latifah, Muhammad Rati, Sakit, Bagi, Matia Yusendra, Muhammad Rizki, M. Fakri, Nazwa Fadila, Novia Susan, Nur Lailatul, Foriza Sativa, Rahifa, Relisa Nurwanda, Rezi Fernando, Samlan, Salma Febria Filcani, Sari, Sakit, Siti Insanul, Siti Yolam, Soraya, Suci Ramadhani, Vanessa Akila, Ella Marcelona, Pela, Wiwi Sentia, Yoga Adrila, Dirbo. Zahra Zaskia, Zulfikri Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang di kelas 11 Ananda akan masuk P5 dengan materi suara demokrasi ya. Ananda pernah mendengar dengan demokrasi? Pernah. Kira-kira apa yang dimaksud dengan demokrasi? Apa yang dimaksud dengan demokrasi? Pemerintahan oleh rakyat. Ada yang akan bertanya ke teman tentang demokrasi? Ada? Ajeng Lestari, silakan. Baiklah, saya Ajeng Lestari ingin bertanya kepada teman, apa itu pengertian demokrasi? Apa pengertian dari demokrasi, kata Ajeng? Tadi Ajeng sudah menyebutkan itu bahwa demokrasi yang dia ketahui adalah pemerintahan oleh rakyat. Ada pendapat dari teman Ananda? Ada. Dina Aprilia, silakan. Sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Paham Ananda ibu yang lainnya? Ananda sering mendengar kata demokrasi. Biasanya demokrasi terjadi kapan? Melakukan pemilu. Kalau di sekolah kita kira-kira suara demokrasi berguna untuk pemilihan ketua. Untuk P5 suara demokrasi di kelas 11 itu akan kita tuju ke pemilihan OSIS yang akan kita laksanakan nanti ya nak? Kemudian dalam berdemokrasi ini ada prinsip yang harus diterapkan dalam demokrasi. Ada di antara Anda yang mengetahui tentang prinsip demokrasi? Ya, Zulfikri Hidayat. Prinsip demokrasi adalah nilai-nilai dasar dan pedoman yang menjadi landasan dalam menjalankan sistem pemerintahan demokrasi. Kalau kita kaitkan dengan keagamaan, nah, demokrasi itu menyatukan keberagaman. Kira-kira kalau di sekolah terjadi pemilihan OSIS, apakah Ananda yang beragam disatukan? Ya, itulah dalam keagamaan berfungsi dia. Kemudian di dalam keagamaan itu juga ada tentang sikap yang harus dimiliki agar demokrasi berjalan dengan lancar, gitu ya nah. Kemudian ada yang tahu Ananda surat apa yang menjelaskan tentang sikap yang harus dimiliki oleh seseorang dalam berdemokrasi? Quran surat Ali Imran ayat 159. Kebetulan di PAI juga materi Ananda di bab 1. Itu juga sudah Ananda pelajari.
Kemudian kita ada teman Anda yang akan bertanya ke yang lain tentang demokrasi. Karena kalau di kurikulum Merdeka itu Ananda itu yang harus lebih aktif bertanya dan berdiskusi ya. Ada? Ada? Tidak. Kalau tidak Ibu yang memberikan pertanyaan. Berarti ada di antara Ananda yang akan menjawabnya. Apa kira-kira sikap yang harus dimiliki oleh seseorang dalam berdemokrasi? Bu, ya Oriza Setikwa, silakan. Sikap yang harus dimiliki oleh seseorang dalam berdemokrasi yaitu bertawakal, tidak keras hati, bermusyawarah, memohon ampunkan orang lain. Ada berapa macam Oriza Setikwa? Ada 4. Ada 4. Kira-kira dalam Quran surat Ali Imran yang sudah disebutkan oleh Siti Ola hanya 4 saja yang sudah kita pelajari? Tidak. Masih ada 4 lagi yang tertinggal. Nah, siapa yang akan melengkapi? Tadi kata Oriza Setikwa apa saja Oriza Setikwa? Bertawakal, Tidak keras hati, tidak keras hati, bermusyawarah, memohon ampunkan orang lain. orang lain. Yang lain 4 lagi. 4 macam lagi kalau di pembahasan kita di PAI di bab 1 itu. Oh, Nafriya Susan? Membulatkan tekad. Lanjut, masih ada? 4 lagi nah. Masih ada? Oliza Satifa, silakan tuliskan di papan tulis agar teman bisa mengingat 4 lagi yang sudah kita pelajari di bab 1 di PAI. Ya, itu kita kaitkan dengan P5. Silakan Anda perhatikan yang dituliskan oleh Oliza Satifa. Kemudian memperhatikan tadi membulatkan tekad ya. Berarti sampai ke 5 saja langsung membulatkan tekad. Nah, 3 lagi yang akan menuliskan ke papan tulis, 3 orang lagi. 3 lagi, kemudian tuliskan 1 masing-masing Anda menuliskan ke papan tulis. Bertawakal, tidak keras hati, bermusyawarah, memohon ampun, membulatkan tekad. 3 lagi nah. Dua orang lagi. Satu orang lagi. Satu orang lagi. Nah, ini sudah ada 8 sikap yang harus dimiliki oleh seseorang dalam berdemokrasi. Apa yang bisa Anda simpulkan untuk pembelajaran pada hari ini? Ya, Farid? Maka dari demokrasi adalah suatu pemerintahan yang memiliki kedaulatan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Demokrasi ini sangat terkait dengan berbagai kebijakan pemerintah, sehingga kebijakan tersebut sangat berpengaruh kepada pembangunan politik, ekonomi, dan sosial. Nah, itu Fari sudah mengemukakan arti atau makna dari demokrasi. Masih ada kesimpulan yang dapat kita ambil pada hari ini? Masih yuk. Ya, silakan Raifa. Kesimpulan yang dapat diambil dari pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang sikap seseorang dalam berdemokrasi, yaitu harus memiliki sikap lemah lembut, tidak berhati kasar, tidak bersikap keras,
meminta maaf, memohon ampunkan, musyawarah, membulatkan tekad, dan bertawakal. Ya, berarti dapat 2 yang kita sebutkan hari ini. Sebenarnya itu ada 3, ada prinsip, kemudian makna demokrasi, dan sikap yang harus dimiliki oleh seseorang dalam demokrasi. Pertanyaan Ibu yang terakhir sebelum Ibu tutup, berapa usia yang harus dimiliki oleh seseorang untuk menjadi seorang pemilih? Berapa, Nak? 17. Nah, coba kita lihat di sini dulu. Syarat menjadi pemilih. Yang pertama, kemudian pernah menikah. Kalau belum, yang penting umurnya 17 itu sudah bisa ya, Nak. Kemudian kemudian senang dihilangkan hak pilihnya yang dibuktikan dengan keputusan pengadilan. Kemudian warga negara Indonesia. Baiklah, untuk hari ini kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek semuanya, minggu lalu Anda sudah menuliskan visi misi Anda di Canva ya, dengan membuat secara online-nya. Kemudian hari ini tugas Anda adalah membuat visi misi itu di kertas karton sebagus mungkin dan seseni apapun yang Anda gunakan. Semakin bagus Anda mengerjakan, maka semakin bagus nilainya nanti. Bisa? Bisa. Anda ada yang membawa peralatan yang sudah Ibu katakan di video tadi? Silakan keluarkan dan kerjakan. Nah, itu akan Anda presentasikan di minggu depan ya, Nak? Silahkan simpan kelompok masing-masing atau Anda kumpulkan saja ke Ibu? Ya, silahkan Anda kumpulkan ke Ibu. Minggu depan itu Anda presentasikan. Ya, Nak? Bisa? Bukan kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri beban amanah, maka kita yang akan menanggung nanti kerugiannya selama 1 tahun. Sama seperti memilih pemimpin-pemimpin yang tidak usah lihat tampangnya, lihat akhlak mulianya, bagaimana sosialnya selama ini.
Baik, di sini saya bersama rekan saya Naura Andini akan memberikan contoh atau peragaan kepada teman-teman semua dan juga Bapak Ibu guru mengenai tata cara pencoblosan. Baik, langsung saja. Yang pertama, calon pencoblos akan memasuki pintu masuk sebelah kiri saya atau teman-teman sebelah kanan. Masuk melalui pintu masuk menuju ke meja pendaftaran. Di meja pendaftaran, teman-teman akan memberikan kartu tanda pemilihan kepada panitia. Lalu pencoblos akan menuju ke meja tengah untuk pengambilan surat suara. Surat suara tersebut dibawa ke dalam bilik pemilihan, di mana terdapat paku untuk mencoblos pasangan calon yang akan dipilih. Teman-teman dan juga Bapak Ibu guru akan memilih satu dari 4 pasangan calon tersebut. Allah tuh. Woi, aja nampak. Setelah itu, pencoblos akan melipat kembali surat suara tersebut dan memasukkannya ke kotak suara yang terdapat di sebelah bilik suara. Lalu mengambil tanda pencoblosan di pintu keluar. Kami dari pasangan calon nomor urut 2 akan menyampaikan visi dan misi kami dengan saya sendiri, Mazidatul Khaira Gusmina sebagai calon ketua OSIS dan rekan saya Yoga Trila sebagai wakil ketua OSIS dengan mengajak siswa dan siswi untuk tetap menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Saya Indah Pertiwi dari kelas 10 FL2 sebagai calon wakil ketua OSIS nomor urut 3 periode 2024-2025. Baiklah, kami akan menyampaikan visi dan misi kami. Visi kami adalah mewujudkan siswa SMA Negeri 1 Palembang menjadi siswa yang berakhlak dan yang sulit diterima oleh sebagian besar guru dan siswa. Bagaimana kamu akan meyakinkan mereka bahwa itu bisa diwujudkan dan bermanfaat untuk sekolah? Terhadap OSIS, maka bisa kita bacakan seperti ekspektasi itu adalah sebuah hayalan.